Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Rafli, NIM 19080, ingin menyampaikan kembali mengenai apa saja yang saya dapatkan ketika mengikuti kuliah tamu yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2021 dengan judul kuliah tamu meta-analisis oleh Profesor Bisma Murti. Pengertian dan perbedaan dan kelebihan. Meta-analisis merupakan desain studi epidemiologi berupa kajian sistematis terhadap gabungan sejumlah estimasi secara kuantitatif dari penelitian terdahulu yang menjawab masalah penelitian yang sama. Di Amerika, lebih dikenal dengan istilah systematic review. Jadi di sini meta-analisis merupakan sebuah kajian yang ditujukan untuk mendapatkan hasil dari mendapatkan kesimpulan dari studi primer dan memastikan bahwa ketepatannya itu sangat dijamin. Perbedaan di antara meta-analisis selama systematic review berupa kajian sistematis terhadap sejumlah penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang sama. Meta-analisis merupakan systematic review yang harus disertai dengan proses statistika. Literatur review bukan termasuk penelitian karena tidak memiliki rumusan masalah. Di sini yang menjadi garis bawah yaitu literatur review. Yang kita tahu bahwa kajian pustaka yang kita kenal bahwa hal tersebut tidak masuk dalam rumusan masalah. Selanjutnya yaitu kelebihan dari meta-analisis. Meta-analisis memiliki kelebihan yaitu memberikan bukti ilmiah terkuat tentang efek dari intervensi di antara semua studi. Kemudian meningkatkan validitas internal, memperluas validitas eksternal, mengatasi inkonsistensi hasil studi primer, berupa sampel besar dari gabungan sejumlah penelitian sehingga mengurangi kesalahan acak atau random, meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistika menjadi bukti riset dalam praktik berhasil bukti. Jadi kalau secara ilmiah bahwa meta-analisis ini lebih tepatnya ingin membuktikannya dengan nyata atau real. Jadi dengan adanya studi primer, kemudian dilakukan validitas, baik secara isi maupun kesinambungan dari studi primer, sehingga dibuktikannya melalui statistika. Kemudian di sini ada validitas internal dan eksternal. Apa itu validitas internal? Di sini yang menjadi aspek utama dari validitas internal yaitu dari sampel statistik. Kemudian terjadi interferensi statistik, maka dicapailah populasi. Kemudian di populasi terjadi pemilihan sampel. Pemilihan sampel kita tentukan berapa yang syarat-syarat populasi yang kita dapatkan. Kemudian validitas internal itu akan mendukung populasi sasaran yang menjadi parameter. Jadi sampel di sini adalah statistik, kemudian populasi sasaran adalah parameter. Selanjutnya yaitu validitas eksternal. Ketika berbeda eksternal maka itu berasal dari sampel yang sebagai statistik, kemudian populasi sebagai external population. Maksud dari external population ini dari intervensi dari luar target-target populasi sasaran, sehingga didapatkan
generalizability. Kemudian validitas internal dan eksternal memiliki nilai yang tinggi dibanding dengan studi primer. Proses untuk memperoleh nilai validitas, melakukan pencairan penulisan secara sistematis, melakukan penyaringan atau screening yang ketat terhadap artikel studi primer, melakukan pembatasan atau kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kita batasi apa syarat-syarat studi primer yang kita cantumkan dan tidak harus dicantumkan. Terus menyingkirkan duplikasi studi primer. Kemudian menilai kritis, critical appraisal yang nanti akan dijelaskan, melakukan sistem sintesis hasil studi primer dan menyampaikan secara sistematis. Ini critical appraisal yang bertujuan untuk menilai validitas temuan dari studi primer sehingga mengurangi adanya duplikasi atau bias di antara yang kita tulis dengan studi primer. Jika appraisal itu menyangkut pertanyaan penelitian seperti yang dirumuskan dengan jelas, yang dibantu dengan suatu akronim PICO, Population Intervention Comparison Outcome Variable. Apakah metode dilakukan oleh peneliti? Kemudian critical appraisal menyangkut apakah metode dilakukan oleh peneliti di studi primer yang Anda gunakan ini benar atau tidak. Di sini kita melakukan validasi terhadap metode yang kita ambil dari studi primer. Kemudian apakah hasilnya penting atau tidak? Maksudnya apakah yang kita teliti atau studi primer yang kita dapatkan ini memberikan suatu efek atau tidak, yaitu kemudian menyangkut kemampuan untuk diaplikasikan atau diterapkan. Hierarki bukti bahwa di sini terdapat piramida yang menunjukkan bahwa meta-analisis atau systematic review berada pada puncak dibanding dengan RTC, randomized controlled trials. Sebenarnya meta-analisis ini diperkuat dengan adanya bukti mengenai efek intervensi atau paparan. Selanjutnya ada model studi meta-analisis terhadap studi desain. Ada dua macam, yaitu observasional dan eksperimental. Jadi meta-analisis dapat melakukan keduanya, baik cohort study maupun RCT secara bersama-sama. Kemudian homogenitas dan heterogenitas meta-analisis. Homogenitas yang perlu dilakukan. Mengapa hal ini sangat penting? Karena beberapa prinsip tidak boleh dicampurkan agar tidak terjadi apple and orange effect atau ketidaksinambungan antara poin-poin yang seharusnya homogen ternyata tidak. Nah, kesamaan ini akan meningkatkan validitas internal. Berapa yang homogenitas yang harus kita cantumkan ketika melakukan meta-analisis, yaitu masalah penelitian yang menyangkut PICO, populasi studi, intervensi, pembanding, desain studi, instrumen pengukur variabel, cara analisis statistik. Kemudian beberapa homogenitas yang tidak perlu dilakukan karena akan cenderung karena heterogenitas itu sangat diperlukan untuk meningkatkan validitas eksternal. Seperti lokasi penelitian, kita boleh berbeda, kemudian bisa dari sampel, populasi, instrumen pengukur variabel tidak berhubungan dengan variabel asli. Cara mengatasi heterogenitas yaitu dengan cara screening, penilaian kualitas studi, analisis terpisah, dan meta-regresi. Langkah penentuan meta-analisis. Langkah pertama yaitu melakukan perumusan masalah
dengan perumusan PICO yang dijelaskan di awal. Kemudian langkah kedua melakukan si inklusif mungkin, so komprehensif mungkin. Jadi kita mencari studi-studi primer baik yang sudah dipublish maupun tidak, baik berupa elektronik maupun secara langsung. Dan sering kita jumpai ketika jadi studi primer, kita dapat mencarinya di PubMed. Langkah ketiga yaitu melakukan critical appraisal, mencari jawaban pada bagian result atau discussion article. Melakukan subgroup analisis kelompok, menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok-kelompok tertentu, biasanya untuk membuat perbandingan antara kelompok. Langkah penentuan, langkah keempat yaitu mengekstraksi, mensisir data ke Refman. Refman ini kita dapat mencarinya melalui di internet, dapat kita unduh dan dapat kita install. Refman ini berbentuk aplikasi yang diatur oleh organisasi yang berada di Inggris. Langkah terakhir yaitu melakukan funnel plot. Ini merupakan final dari penulisan meta-analisis kita, bahwa di sini dapat dilihat sebelah kiri adalah effect size yang simetris, sedangkan yang sebelah kanan asimetris. Kemudian simetris ini menunjukkan tidak adanya indikasi bias publikasi. Jadi studi primer yang kita cantumkan tidak mengalami kesamaan yang kita tulis, sedangkan yang di kanan beberapa terjadi kesamaan. Jika sebelah kiri menunjukkan titik yang full, maka diartikan studi primer yang kita cantumkan itu malah kurang datanya. Sedangkan yang sebelah kanan ketika full, maka studi primer yang kita cantumkan itu seperti melebih-melebihkan. Langkah kelima, kita melaporkan hasil dengan Prisma. Prisma di sini merupakan daftar titik terdiri dari 27 butir esensial yang berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar dalam pelaporan transparan, systematic review, dan meta-analysis. Nah, di sini beberapa langkah cara melaporkan hingga kita mempublikasikannya ke luar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.